Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Refli Harun. Ketemu lagi di channel saya Ferry Amsari. Kali ini kita kedatangan dua sahabat saya sangat istimewa. Satu adalah Bu Khoirunisa Agustiati atau dikenal Ninis. Biasanya beliau punya channel juga namanya Ninis Room di channel Perludem, YouTube Perludem. Apa kabar Bu Ninis? Alhamdulillah, Bung Ferry sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, senang Bu Ninis sehat. Pemilu gimana? Sehat pemilu? Gak demam-demam tanggung. Yang bilang demam-demam tanggung itu teman kita Pak Fadli Ramadhanil. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baru dari mana Pak? Ada mana sih? Ada. Ada Munaslup kabarnya? Perludem. Bukan Jogja. Enggak, Munas aja. Munaslupnya belum. Munaslup belum. Ya. Belum Munaslupnya. Belum. Itu Munaslup istilah kami untuk berapa diskusinya Perludem. Rakernas. Nah, kita mau diskusi ini, Nis, Fad, soal situasi kekinian. Terutama soal calon tunggal, upaya memborong seluruh perahu, dan soal kotak kosong, dan calon boneka. Nah, ada yang cerita sekarang, ada tiga nih. Nah, gimana menurut Bu Ninis dulu lah ya? Iya, yang jarang di channel ini ya. Saya sibuk dia. Ini saya disclaimer dulu ya, saya baru diundang sekarang, jadi bukan saya yang sibuk gitu. Iya. Gak usah kita berdebat. Apa tadi pertanyaannya? Iya, gimana situasi soal calon tunggal, kotak kosong, calon boneka, demokrasi di tengah, di tepian jalan. Oh, banyak nih pokoknya. Kita borong semua hari ini. Iya, satu, kalau menurut saya, ya persoalan pemilu pilkada kita salah satunya memang di soal pencalonan. Ya. Jadi, apalagi kalau pilkada ya, kalau pilkada ini kan ya jalurnya ada dua, partai sama perseorangan. Yes. Partai sama dengan pilpres, ada syarat 20% kursi, 25% suara. Ada syarat perseorangan 6,5 sampai 10% ngumpulin dukungan. Dua-duanya sama-sama berat. Sama-sama berat. Sama-sama berat. Buat partai berat, buat perseorangan berat. Mungkin bisa dibilang gak masuk akal gitu angka yang harus dikumpulin ya. Ini bukan bermaksud apa-apa, tapi DKI Jakarta misalnya harus ngumpulin 618.000. Itu angka yang besar loh. Ya. Banyak banget loh nyari orang 600.000 buat ngumpulin dukungan. Iya, satu-satu, dan verifikasinya kan sensus. Semua harus dicek. Jadi nggak sampel diambil berapa persennya aja. Sensus tuh kan artinya didatengin satu-satu. KPU DKI melakukan itu nggak. Nah, terus ini dari jalur partai politik. Akhirnya jarang sekali partai yang bisa maju sendiri kan. Mau nggak mau harus koalisi. Kita tahu koalisinya trennya gemuk. Apalagi ini baru selesai pemilu. Jadi menurut aku ya, pemilu dan pilkada di satu tahun yang sama itu nggak boleh diulang lagi, karena jadinya ya kalau nggak mau dibilang acak-acakan kita bilang aja lah ya acak-acakannya. Kong kali kongnya akan sangat dekat. Iya, sangat dekat gitu loh. Ini pemilunya baru selesai, terus ya udah tahu lah kekuatan masing-masing, itu dilanjutin di pilkada. Akhirnya koalisinya besar kan. Ada partai yang kemudian nggak bisa nyalonin karena ya koalisinya udah diambil. Ya udah, akhirnya jadinya ada kemungkinan tren calon tunggalnya naik kan, dari 2015, 17, 18, 20 kan naik terus. Berapa kenaikannya tuh? 2015 tuh 3. 2017 9. 2018 16. 2020 25. Nah, sekarang berapa kira-kira nih? 2 kali lipatnya mungkin bisa. Dan yang apa ya, yang menyebalkan dari situasi calon tunggal ini kan adalah kayak kompetisinya dihilangkan gitu loh. Jadi nggak ada kompetisi gitu loh. Nggak milih lagi. Iya, nggak milih lagi, dan kayak sengaja gitu loh Bang, kayak sengaja dibuat calon tunggal. Dan gini, kalau calon tunggal itu kan kalau kota kosongnya menang, itu diulang kan pilkadanya di pilkada terdekat. Sekarang pilkada terdekatnya 2029 gitu. 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi. Jadi masyarakat tuh kayak ya udahlah. Nah, selama 5 tahun tuh siapa aja nih yang akan mengisi jabatan itu? Iya, ditunjuk dong, penjabatnya. Iya. Kan Temis Pak punya. Heru. Jadi kan kalau penjabatnya dievaluasi tiap tahun sekali, jadi tiap tahun dia dievaluasi dia lagi. Tapi kalau ada yang mengatakan begini, kan ada kotak kosong, masih milih calon tunggal satu, milih kotak kosong satu. Iya. Kan pilihan juga Mas Ines. Iya, betul, pilihan juga. Cuman ya tadi konsekuensinya ketika misalnya masyarakat mungkin ngerasa marah ya, mau ngasih penghukuman ke partai,
kota kosongnya menang, ya tadi nunggu 5 tahun kan diisi penjabat jadi nggak punya kepala daerah definitif gitu. Tapi di sisi yang lainnya juga sebenarnya kalau di daerah yang kota kosong kan pemantau terakreditasinya punya legal standing ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Untuk mempermasalahkan. Iya, untuk mempermasalahkan. Jadi kalau di daerah yang calonnya lebih dari satu kan hanya pasangan calon. Kalau calon tunggal enggak. Ya, rumit juga ya. Gimana Fat? Ya, serumit ini. Situasi pulang kampung kita. Situasinya memang memburuk ya menurut saya Bang ya. Situasi konsolidasi partai, kemudian situasi demokrasi internal partai dalam pencalonan menurut saya memburuk sekali. Saya sepakat salah satu penyebabnya menurut saya seperti yang tadi disampaikan Mbak Ninis adalah ini partai politik lagi bulan madunya pasca koalisi Pilpres dan persiapan pembentukan pemerintahan yang baru nih di 20 Oktober 2024. Nah, semuanya ingin merapat kepada kelompok yang memenangkan kontestasi. Orang yang akan memegang kekuasaan. Kan itu yang terjadi. Paling nggak yang DKI lah Bang. Kan baru berdeklarasikan hampir semua partai politik mendukung Ridwan Kamil kan. Sekarang dalam kalkulasi kursi DPRD di DKI, hanya PDIP nih tertinggal satu yang kemudian belum memberikan dukungan kan. Disandera begitu gimana ya ceritanya kepada PDIP? Nah makanya ini kan ya kita tidak tahu lah apa komunikasi yang terjadi di belakang konstelasi seperti ini ya. Padahal ada banyak figur kan yang tersedia dan disebut-sebut bisa menjadi pilihan bagi warga DKI. Karena DKI kan barometer politik nasional diperbincangkan banyak orang ya. Misalnya ada Mas Anies, ada Pak Ahok, ada Pak Soebul Iman, dan beberapa anak-anak muda yang juga banyak ingin maju menjadi Pilgub DKI Jakarta ya selesai, nggak ada kesempatan lagi ketika semua partai berkumpul menjadi satu gitu. Ini ya memprihatinkan sebetulnya, apalagi di tengah situasi di mana ya ada pencaplokan partai dan lain-lain. Ini sesuatu yang menurut saya memang tidak ideal lah dalam demokrasi. Tapi saya boleh ngomong nggak? Boleh. Ini saya enggak. Ini saya sebagai saya kan warga Jawa Barat ya. Iya. Dulu dipimpin Pak Ridwan Kamil. Ikhlas kok saya. Kagak aman apa? Sama kayak warga Jawa Barat bagus loh. Iya. Maksudnya Jawa Barat kan wilayah yang lebih besar daripada DKI. Tapi ada yang menarik. Tapi ada yang menarik. Saya tuh tahu kita teman-temannya itu sering jahat. Tapi dia sejahat itu baru sekali ini saya. Enggak jahat. Kan kalau kita punya pengalaman baik, kenapa nggak di-share ke teman gitu loh? Enggak kan? Makasih atas kebaikannya. Tapi ada yang menarik loh Bang. Saya nggak tahu Bang Ferry Mbak ini melihat nggak ya ekspresi Pak Ridwan Kamil dalam tampilan publik, pernyataan publiknya. Ini penilaian saya nggak terlalu pede untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Karena dikendalikan ya. Satu karena faktor dikendalikan banyak partai. Faktor kedua adalah dia tidak begitu percaya diri dengan elektabilitasnya. Dan yang ketiga, ini kan orang yang dari Jawa Barat terus diimpor ke DKI Jakarta, Bang. Bagaimana orang kalau ternyata marah lalu memilih yang lain kan? Itu poin saya. Jadi warga DKI ya orang yang well informed lah ya. Makanya dia nggak berani juga untuk melawan kota kosong. Makanya ada siapa namanya Dharma Pangrekun itu kan untuk dipersiapkan jadi calon perorangan sehingga Ridwan Kamil ada lawannya lah gitu ya. Karena kalau berhadapan dengan kota kosong, jangan-jangan kejadian di kota Makassar terulang lagi. Karena kan ada yang menjelaskan hasil survei kalau dia di Jawa Barat dia pasti menang kan? Ya betul. Lagian ya ini aneh banget. Kita aneh menurut saya. Maksudnya ada figur gubernur yang baru satu periode di Jawa Barat, terus disuruh pindah ke DKI Jakarta, itu logikanya gimana? Saya sebagai warga Jawa Barat no comment ya. Sebagai warga Jawa Barat no comment. Transfer permain gitu. Kenapa nggak di Jawa Barat aja gitu? Padahal dia gubernur Jawa Barat. Ya, secara logika politik nggak masuk akal ya. Betul, masuk ke wilayah pertarungan yang liar sekali di Jakarta ya. Saya melihat Pak Ridwan Kamil nggak terlalu percaya diri. Benar nggak Pak Ridwan Kamil? Nanti kita lihat lah ya. Saya perhatikan ya Mbak ya. Beberapa pernyataan publiknya terlihat dia tidak nyaman ya dengan pencalonan di DKI Jakarta. Dan terlihat nggak begitu pede. Nah kan tadi balik dulu ke nasib PDIP dulu. Jangan cerita langsung ikhlas aja. Ya. Nasib PDIP partai sebesar itu pemenang nasional cukup lumayan di Jakarta.
tiba-tiba terpinggirkan, tinggal satu-satunya. Nah, apakah ada model seperti di Pilpres? Kalau nggak ikut mencalonkan punya sanksi? Itu satu. Kedua, bagaimana hak konstitusional mereka untuk mencalonkan kalau ternyata koalisi satu perahu itu malah merugikan perspektif konstitusional mereka? Kan harusnya mereka dibuka ruang juga mencalonkan. Di sini kan jadi bukti bahwa ambang batas pilkada jadi adalah yang salah ya gitu ya. Siapa yang mau komentar dulu nih? Dia Bang lihat Fadli. Dia sedang bahagia soal transfer pemain gitu. Iya. Kalau soal sanksi tidak mencalonkan, seingat saya di undang-undang pilkada nggak ada ya. Nggak ada Bang. Itu baru ada di undang-undang pemilu. Tapi saya nggak tahu ya, kalau kursi kayaknya di DPRD DKI itu udah susah ya kalau untuk PDIP mau mencalonkan. Kayaknya kurang 7 kursi deh. Kurang 7 kursi ya. Cukup. Tapi nggak tahu apakah konfigurasi suara kalau mau digabung dengan partai yang lain masih bisa. Tapi kayaknya susah deh. Kayaknya enggak deh Bang ya. Tadi saya mengusulkan mereka harus pergi ke MK bahwa ini ambang batas terbukti salah. Kami tersandera. Dia sendiri yang bikin aturan. Iya kan semua partai ya, termasuk partai PDIP ya. Jadi ini semacam gini. Senjata makan tuan lah. Senjata makan tuan yang kemudian harus disadari kan. Jadi masalah. Ya, kalau PDIP saja bisa kena, partai yang lain yang lebih kecil. Ini coba bayangkan PDIP itu partai pemenang pemilu loh Bang. Iya itu. Partai pemenang pemilu yang kemudian terkunci untuk tidak bisa mencalonkan kadernya, tidak bisa mencalonkan orang yang mereka proses melalui rekrutmen politik di internal partai. Ya ini menurut saya sih sebuah paradoks yang aneh dalam demokrasi dan itu terjadi di DKI Jakarta loh. Satu wilayah yang biasanya cukup beragam kan. Iya, 2017 misalnya level kompetitifnya Pilkada DKI Jakarta itu kan keras sekali, tajam. Bahkan cenderung brutal kan, bahkan sampai politisasi SARA dan lain-lain. Tapi ada ide juga yang dipertarungkan. Bagaimana sengitnya pertarungan Mas Anies dan Pak Ahok ketika itu ya. Ya semua orang menyimak gitu ya. Pakai 2 periode kan lah. 2 putaran kan? 2 putaran. Di 2012 waktu zamannya siapa nama presiden kita ini? Jokowi. Waktu dia menang itu kan juga keras sekali pertarungannya dengan Pak Fauzi Bowo ya. 2 putaran juga itu Bang. Jadi sebetulnya untuk level DKI Jakarta mestinya level kompetitifnya harus kuat. Semua orang melihat ini tempat pelatihan juga bagi pimpinan nasional ya. Gimana nih Nis? Apa yang harus dilakukan kalau sudah begini? Iya pertama ya tadi ya kayak partai sendiri yang bikin aturan kan. Partai sendiri yang bikin aturan. Jadi kan saya rasa soal ambang batas pencalonannya udah disuarakan udah lama banget kan, termasuk juga soal perseorangan kan yang nggak masuk akal lah ngumpulin dukungan sebanyak itu ya kalau menurut saya. Partai juga udah diingetin terus bahwa ya nggak perlu ada ambang batas pencalonan tuh nggak perlu ada. Bahkan mereka bahkan bukan sekedar ditinggal sendirian kayak PDI Perjuangan, tapi partai-partai ini kan ngusung kadernya orang, bukan kadernya dia bukan sendiri. Kader dia sendiri gitu loh. Untuk apa pelatihan? Iya, untuk apa kaderisasi? Jadi kadernya orang terus yang dia tergantung sharing suaranya kan semakin banyak. Kursi suaranya dia bisa nyalonin. Cuman kalau enggak ya jadi kayak penggembira aja kan gitu. Mau sampai kapan gitu. Akhirnya ya kalau sekarang ya harusnya jadi bahan refleksi lah. Jangan ya kan merasakan kan akhirnya dengan aturan yang mereka bikin sendiri gitu. Jadi kita bisa merasakan bahwa aturan-aturan yang merusak demokrasi yang inkonstitusional bisa jadi bumerang suatu waktu ya. Iya. Ya, dan saya ini nggak terbayang kalau bumerang itu terjadi di Pilpres misalnya. Nah itu yang boleh kita khawatirkan sebetulnya Bang. Jangan-jangan situasi seperti ini dipersiapkan juga untuk Pilpres 2029. Ya kita nggak tahu kan. Ini kan semua seperti diajak bergabung dalam satu kelompok besar yang saya yakin lah nggak ada ideologinya dalam atau kesamaan platform lah kalau kita nggak mau bicara ideologi ya bergabung semua kan untuk kemudian ya kamu dapat apa partai ini dapat apa kan itu aja nih pembagiannya. Untuk apa bendera partainya beda? Betul. Gabung juga. Iya nggak alamiah kan koalisinya jadi nggak alamiah gitu loh terbentuknya. Kalau seandainya nggak ada kan ya. Kan gak apa-apa juga calonnya banyak kan. Kenapa sih khawatir dengan calon yang banyak gitu? Iya, padahal kan gagasan saya ingatku salah satunya ketika diserentakkan adalah menghindarkan koalisi yang pragmatis. Hari ini di sini gabung, besok bercampur. Nah itu terjadi terbukti seketika ya. Dari Februari menuju Agustus sekarang. Agustus saja sudah bercampur baur mereka ya.
Jadi rusak sekali. Tapi kita boleh pindah kan? Boleh. Pindah mana? Pindah tempat duduk? Pindah ke isu yang lebih hangat. Beli tiket stand up comedy apa? Itu hangat juga tuh. Ayo segera beli. Ini Pak Anies kan juga terdampak. Orang yang diduga bakal jadi kandidat kuat, mantan calon presiden yang dulu pernah menang, nah sekarang ditinggalkan. Nah, ini apa gambaran apa yang bisa kita pelajari dari segi politik lah dulu kan, dari hukum tata negara, dari kepemiluan, politik kepemiluan dan hukum tata negara. Iya tadi dalam proses pencalonan ini kan dekat sekali ya, pemilunya Februari, pilkadanya November. Terus ya ini ada hubungannya semua ya kalau menurutku ya. Nanti pemerintahan yang baru kan terbentuknya Oktober. Ya dia akan membentuk pemerintahan, menteri, ya isi-isi pemerintahan lah. Nah akhirnya kan di sini ada apa ya, sesuatu yang dinegosiasikan gitu loh. Pencalonannya Agustus, pencalonannya kan nanti kan minggu depan itu pendaftarannya. Jadi gini, saya ngeliat gini Bang, ada situasi di mana kita sistem presidensil. Sistem presidensil itu membutuhkan si presiden ini, kalau dia di multi partai kan banyak yang bilang, oh itu cacatnya presidensil, nggak bisa dia multi partai. Ini kan politik nih kan katanya saya agak politis dikit ya. Jadi kembali ke selera asal. Jadi mau nggak mau dia harus mengajak sebanyak-banyaknya unsur, baik itu dari jalur partai maupun non partai untuk mendukung kekuasaannya dia kan gitu, supaya tidak jadi lemdak, supaya nggak jadi lemdak dan supaya dia ya menjadi presiden yang efektif gitu loh. Kalau banyak partai yang ada di luar dia, ya kan ya dia harus cenderung diserang dan sebagainya. Nah ada situasi itu memang di kita. Akhirnya kan kalau bicara soal koalisi, ya koalisi kecenderungannya ya istilahnya tuh katanya Mas Dan Slater ya. Akhirnya keluar juga ya. Ya koalisi yang sangat gemuk, promiscuous coalition istilahnya. Jadi ya dia ngajak semuanya. Akhirnya kan terjadi salah satunya di pilkada ini gitu loh. Akhirnya sosok Anies Baswedan yang nggak punya partai, yang mau nggak mau kan ya menyerahkan. Ya udah gimana, saya nggak punya partai. Perahu tidak gitu punya gitu ya. Perlu bisa dikatakan ya, kasihan nggak Anies? Ya sabar aja lah Pak Anies gimana. Atau ke Jawa Barat Pak Anies bisa datang ke Jawa Barat. Dia nggak sabar langsung mau pendekatan konstitusional, pendekatan politik dulu dong. Kenapa dia bisa tertawan begitu? Ya situasinya katanya kan begitu. Surveinya tinggi begitu ya. Balik lagi karena pencalonannya kan harus lewat partai politik atau perseorangan udah lewat. Dia nggak ambil jalur itu kan, udah daftarnya bulan Mei. Salah sendiri kan. Harusnya siap-siap dong pakai kunci dulu dong. Iya. Dulu Ahok tidak salah independen dulu. Begitu dapat partai baru dia ini. Iya, dan waktu itu kan kalau kita lihat Ahok dia cukup aktif ya. Kita bisa lihat lah misalnya di mall-mall, di spot-spot yang banyak publik. Teman Ahok gitu ya. Tanda tangan dong apa gitu. Ya jalur itu dia siapkan gitu loh, in case dia nggak dapet tiket partai dia, dan waktu itu kan udah ngelebihin syarat dukungan kan Pak Ahok. Kalau kendalanya di Pak Anies kan waktunya pendek ini dari Februari ya, sehingga dia harus punya pilihan, tapi ya kasihan lah, harusnya 2 jalur dong Pak. Kan waktu itu mungkin Pak Anies lagi sibuk pilpres. Yes, itu juga ya. Nah begitu selesai nggak ada waktu, jadi nggak matang lah persiapannya. Iya, terbukti ini semua agak aneh ya Bang ya, kan kayak Partai Nasdem, PKB, PKS kan di awal bilang mau dukung Mas Anies loh. Suratnya sudah diberi, sudah ada rekomendasinya. Bahkan untuk Partai Nasdem tuh Pak Surya Paloh langsung yang mengumumkan akan mendukung Mas Anies. Ini belum momentum Adek. Enggak, maksudnya artinya Dinda. Artinya jangan-jangan kan kita tahu lah koalisi Kim ya, sebut aja ya, Kim ini kan sudah koalisi yang besar. Ternyata mungkin ya kalau dalam konteks harus mendapatkan dukungan partai politik lain, dia nggak cukup pede, makanya dia ngajak 3 partai yang lain supaya lebih pede gitu. Tunggu dulu, orang hukum tata negara sabar dulu sebentar. Apa nih? Ini sangat politik. Ibu ini mau kuliah tata negara juga. Gila, kami umumkan Bu Dinis akan sekolah S3 Hukum Tata Negara di kampus saya Universitas Andalas. Ini semacam pemaksaan mendaftar ya. Apa sih kekuatan politik sedahsyat ini menyandera banyak partai, orang dengan katakanlah ya preferensi
cukup tinggi, bahkan orang menggambarkan sangat dekat gambaran preferensi dan elektoralnya. Itu bisa ya dikendalikan begini. Partai-partai yang dulu di kelompok seberang ditarik, di penjara, penjara dalam artian quote and quote ya. Apa sih kekuatan politik seperti ini? Iya, bicaranya akhirnya insentif disinsentif kan. Ya pendek aja, dapat insentif apa nih? Dapat insentif apa nih partai-partai yang kemudian mau berbelok ya atau mau beralih ya? Apakah misalnya kemarin sempat rame di media, nanti biaya logistik pemilunya akan diganti, kan lumayan. Siapa aja partainya tuh, Nis? Depannya P. Depannya partai. Ya atau misalnya nanti dapat posisi, itu ya? ada posisi-posisi ada. Dapat posisi-posisi tertentu kan akhirnya sempit aja gitu loh Bang, karena kita nih kan selalu dorong partai untuk terlembaga, jadi partai yang modern tuh kayaknya masih jauh gitu loh kalau ngeliat situasi hari ini. Kabarnya juga partai depannya P juga dapat 3 kursi kementerian. Padahal kemarin nggak dukung. Padahal nggak dukung. 3 kan besar kan itu naik angkot di tikungan. Angkot di tikungan, tapi ya itulah godaannya. Iya. Luar biasa juga. Nah dari segi konstitusionalnya sekarang, yang begini ini apa yang perlu dilakukan? Pasal konstitusi apa yang dirusak? Nah, di tahun 2014 ya, MK itu pernah bilang, boleh. Saya hostnya. Kok saya terus? Tenang, kami ini sehari-hari ya begini. Iya. Merasa memilikinya sendiri. Jadi tahun 2014, Bang Ferry pasti ingat juga, Mbak Ninis juga ingat mungkin. MK itu pernah memutus GR, ini konteksnya waktu itu undang-undang pemilihan presiden Bang. Soal kenapa pemilu legislatif dan pemilu presiden itu penting serentak. Nah salah satu yang jadi pertimbangan MK adalah kalau pemilunya dipisah, itu proses pencalonan presiden setelah pemilu legislatif itu jadi ajang transaksional jangka pendek oleh partai hanya untuk kepentingan pencalonan saja. Mereka pindah-pindah saja. Betul. Dan itu disebut eksplisit loh MK dalam putusan itu. Kalau putusannya Bang Effendi Ghazali, Bang Ferry pasti ingat. Jadi untuk menghindari praktik transaksional jangka pendek, maka mesti digabungkan pemilu legislatif dengan pemilu presiden itu. Nah, kalau kita tarik konteks pertimbangan itu, saya kira sangat relevan untuk konteks pemilihan kepala daerah. Kenapa misalnya PKB, Nasdem, PKS ya, ini yang jelas-jelas saja sudah bilang mengumumkan akan mendukung Mas Anies ya. Itu bisa berbelok mendukung siapa namanya ini? Gubernur Bapak Pak Ridwan Kamil ini. Gubernur saya sebelumnya. Ya itu praktik transaksional jangka pendek aja Bang. Apakah dukungan Gerindra, Golkar kurang untuk Ridwan Kamil? Tidak. Apakah dukungan Nasdem, kemudian PKB dan juga PKS berbuah sesuatu yang sifatnya platform atau ideolog untuk Nasdem, PKB dan PKS? Juga tidak saya kira. Maksud saya gini, Fat, apa sih alat rekayasa konstitusional yang bisa dilakukan? Kan Perludem sering tuh berhasil membangun alat rekayasa di putusan MK. Tanggung jawab juga dong sekarang. Iya. Atau sudah kebingungan melihat situasi. Menurut saya Bang Ferry ya, momentum apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, termasuk juga di beberapa provinsi lain ya. Jawa Timur itu juga potensi calon tunggal loh Bang. Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lain. Ini momentum yang tepat untuk kita menjelaskan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah ini. Jadi bagaimana transaksionalnya perilaku partai dengan situasi di mana kita tidak punya kerangka hukum ambang batas maksimal boleh berkoalisi, ya makanya ambang batas minimalnya juga mesti dihilangkan. Jadi sehingga kalau misalnya partai mau bergabung, mau berkoalisi, ya nggak dipaksa dengan proses seperti ini. Dan juga kalau mau bergabung nggak boleh berlebihan. Seperti istilah Mbak ini koalisi yang terlalu gemuk tadi. Karena itu akan mengkerdilkan ruang kontestasi dalam proses pemilihan kepala daerah. Sehingga calonnya terbatas, pemilih mesti berhadapan dengan calon tunggal dan kota kosong. Itu kan konyol menurut saya. Kalau untuk level provinsi. Kalau di pemilu presiden itu kan kalimatnya partai atau gabungan partai. Atau gabungan partai. Dia tidak dipaksakan penggabungannya itu. Kalau mau baju sendiri silakan, mau bergabung ya silakan. Nggak harus jumlah kursi dan jumlah suara kan. Sebab kayak partai PDIP sekarang kan kasihan betul gitu ya. Dia tidak rendah, juga tidak terlalu tinggi.
Sehingga akhirnya yang merana kesepian dan dalam kesendiriannya. Kan dikunci untuk tidak bisa terlibat dalam proses pencalonan kan. Dan menurut saya sih dalam perilaku politik ini perilaku politik yang tidak fair ya. Dibajak lah ya. Betul. Jadi sedih juga nih beberapa daerah ya. Tapi kita boleh pindah lagi ya? Oh boleh apalagi. Lagi seru-serunya kan. Nah ini soal nasib kalau berhadapan dengan calon tunggal versus kota kosong. Itu gimana kalau seandainya kota kosong yang menang? Kalau menurut saya konteks undang-undang pilkada sekarang 2016 kalau kota kosong yang menang itu kebuntuan hukum sih menurut saya ya. Nggak ada jawabannya. Siapa yang akan memegang jabatan gubernur, bupati, wali kota di wilayah otonomi yang dimenangkan oleh kota kosong? Nggak ada jawabannya bang dalam undang-undang pilkada. Kan katanya dulu ada penjabat dijabat hingga periode pilkada berikutnya yang Ninis bilang. Betul. Sekarang periode berikutnya ya 2029. Nah, periode di dalam undang-undang pilkada itu jabatan diisi oleh penjabat sampai pilkada berikutnya itu ada dalam suasana waktu itu pilkadanya masih dalam masa transisi. Ya. Ini kan nggak ada lagi masa transisi, Bang. Ini sudah 5 tahun sekali. Iya, pilkada berikutnya nanti 2029 seperti yang tadi disampaikan Bang Ninis. Masa iya nanti penjabat 5 tahun, ya itu bukan penjabat berarti. Nah, ya mestinya menurut saya sih DPR, Presiden, meskipun dia tidak mungkin memikirkan ini ya, ini yang harus dijawab. Kan ada juga. Atau karena yakin menang ya nggak dipikirin. Iya bisa, enggak. Saya jadi ingat lain hal nih. Kan ada berbagai pejabat yang spesialis jadi penjabat kepala daerah. Oh iya, tinggal dia tandain aja. Saya di mana nih? Pekerjaan baru itu Pak, pekerjaan baru. Jadi kalau di situasi itu, kalau rakyat tiba-tiba misalnya mendukung kota kosong, ya menanglah kota kosong. Kan ada penjabat potensinya kan model begitu ya. Nah tapi kalau ternyata di dalam proses melawan kota kosong, nama kota kosong kan nggak bisa kampanye, nggak bisa memantau, mengawasin. Nah kalau ternyata yang calon tunggalnya buat curang, apa yang terjadi? Iya, pertama menurut saya kalau memang kemudian jadinya calon tunggal ya, itu yang perlu disosialisasikan nih, kan tugasnya KPU ya, bahwa kota kosong itu juga boleh dipilih. Itu yang kadang-kadang publik nggak terinformasikan tuh, calonnya cuma satu, merasa ya harus dipilih gitu, mau nggak mau harus dipilih. Tapi memilih kota kosong itu juga boleh loh, coblos kota kosong itu juga boleh gitu. Jadi itu pertama. Nah yang kedua kan KPU itu kan ya tadi ya sosialisasinya jangan hanya si pasangan calon ini aja, tapi juga menyampaikan bahwa ini ada kota kosongnya. Nah yang berikutnya adalah apa sih tadi pertanyaannya? Kalau calon tunggalnya curang gimana? Nah iya, makanya penting ada pemantau terakreditasi di wilayah itu supaya dia bisa punya legal standing di Mahkamah Konstitusi gitu. Itu menurut aku privilege ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang calonnya lebih dari satu gitu. Kumpulin bukti, bisa mereka bisa punya legal standing ke Mahkamah Konstitusi gitu. Apakah kita publik selain pemantau terakreditasi tidak punya hak untuk melaporkan? Karena kan bisa juga pemantau terakreditasinya didaftarkan atas nama calon tertentu juga. Kalau melaporkan pelanggaran bisa. Kalau melaporkan pelanggaran tetap bisa Bang, pemilih. Tapi tidak menjadi pihak di Mahkamah Konstitusi. Kalau mengajukan permohonan itu terbatas pada pemantau terakreditasi. Kalau tidak bisa ikut perselisihan hasil pilkada ya. Ya, betul. Wah, jadi kosong-kosong juga sana sini ya. Ruang-ruangnya ya. Tapi masa misal ya, kan tadi Mas Fadli sebut tuh ada beberapa provinsi yang potensi calon tunggal, masa selevel provinsi nggak ada pemantau terakreditasinya? Ya. Ayo makanya daftar ya. Masa juga selevel provinsi nggak ada calon lebih dari satu? Iya kan banyak orang sama konyolnya itu. Sama konyolnya. Saya cuman nggak terbayang di dunia ada nggak yang soal kota kosong ini selain Indonesia? Enggak, kalau di negara aku lupa negaranya ya, tapi ada negara yang berapapun calonnya dia selalu ada blank box untuk orang milih. Kalau dia nggak suka sama semua partai ya diberikan hak bahwa di antara calon itu dia nggak suka. Tapi yang ada yang benar nih. Tapi yang satu lawan kota kosong memang di Indonesia. Hebat kita, ajaib di seluruh dunia. Tapi sekarang disalahgunakan. Sama kayak penyalahgunaan narkoba nih. Nah, ke depan kita mau ngapain nih menghadapi situasi seperti ini? Partai politik sudah ditunggalkan. Nah, ini berat pertanyaannya. Ya, kita kan nggak,
Ya kalau ngikutin kesedihan kan selama ini juga. Iya, kita jangan fatalis terus ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain ya. Selama ini kan Perludem nih yang kasih kita semangat nih. Nah, kami munaslup dulu ya. Selalu ada idenya gitu kan. Nah, sekarang partai sudah dikuasai, dikendalikan. Nah, apalagi yang kita mau lakukan ya? Doa. Pulang kandang. Ya kalau saya sih satu hal prinsip sih kita nggak boleh berhenti, Bang. Iya. Kita nggak boleh berhenti karena saya mengutip Bu Ninis ya, demokrasi itu nggak ada yang bisa menggaransi itu. Jadi harus diperjuangkan bahwa kita Ninis 2024 bahwa ada tantangan yang berat. Kita juga kadang-kadang ya kok begini ya situasinya, ya itu sesuatu yang ya manusiawi lah menurut saya. Cuman dengan situasi seperti sekarang, ya penguatan pendidikan politik, literasi politik masih terus dilakukan ke teman-teman muda, ke semua kelompok civil society yang masih peduli terhadap demokrasi. Kalau nggak peduli, ya kita ajak lagi gitu. Ya itu yang harus terus kita lakukan ya. Karena kalau mau melawan hegemoni elit sih sekarang ya berat lah. Apa korelasi sistem pilkada kali ini dan lain-lain itu dengan partai politik? Apakah jangan-jangan partai politiknya yang bermasalah? Kita perbaiki macam-macam ya partai politiknya nggak mau memperbaiki diri, gimana dong? Iya, ada persoalan dari sisi aktor juga kalau menurut saya. Jadi partai politik sebagai salah satu aktor demokrasi kita ini terlambat untuk direformasi. Jadi ketika waktu reformasi 98 kan semua ya waktu itu kan orang euforia ya, dulu bikin partai nggak boleh, terbatas, terus ya partai sebebas-bebasnya gitu. Kita reformasi, bikin lembaga pengawas, tapi partainya lupa direformasi. Terakhir kan undang-undang partai 2011. Aku pikir tadi ada satu partai yang gagal dibubarkan di reformasi, tadi enggak ya? Di reformasi keseluruhan ya? Iya, reformasi kan banyak bentuknya ya. Ya bubarin aja lah itu ya. Bubarin. Pada sekarang iya, jadi besok mau punya ketua umum baru kayaknya. Ya 20 ya? Besok malam ini mau ngambil formulir ya? Udah. Iya itu, jadi akhirnya udah ya kalau Perludem ya Mas Ferry lagi. Iya deh. Kami sih percaya dengan pelembagaan demokrasi. Jadi bukan yang kemudian kita detach tuh disengage gitu, misalnya disengage enggak. Tidak memisahkan ya, memisahkan diri gitu. Kami percaya sama pelembagaan demokrasi, dan bicara soal institusionalisasi ini saya ntar dibilang lu anak UI sih. Jadi kan mau calon S3 lu Dan. Wah, aku kasih tuh begitu. Kemana meloncat gitu? Emang kenapa UI? Ya katanya anak UI itu bilangnya anak UI itu pendekatannya institusionalis gitu. Saya juga enggak. Saya juga percaya pada itu. Sampai mana tadi? Ya percaya pelembagaan partai, institusionalisasi partai, ya mau nggak mau ya lewat pintunya ya lewat kebijakan gitu loh. Jadi ya ini di tengah di tengah acak adutnya ya harusnya mau membuka diri lah untuk reform ya partainya gitu loh. Kalau enggak ya publik bisa ninggalin sih kalau menurut saya. Salah satu poin yang perlu diperbaiki di partai apa? Ya paling kan ada beberapa dimensinya ya, soal partisipasi, soal transparansi, soal soal keuangannya. Soal partisipasi itu menurut saya penting gitu loh. Artinya partai dia buka akses yang setara dan sama gak sih? Atau jangan-jangan dia cuma buka akses yang deket sama elit aja, kan nggak sehat sebenarnya, kan nggak sehat buat partainya. Ya mereka tuh ngerasain kok nggak sehat gitu loh. Kayak gini aja deh, kok saya emosi. Nggak apa-apa juga kalau emosi. Agak sumu. Kayak misalnya ya pencalonan ya putusan MK tahun 90 nomor 90 lah ya. Harusnya tuh partai marah loh. Ya. Artinya kan kader yang udah lama dididik gitu ya nggak bisa dicalonin. Iya. Partai-partai yang sudah habis-habisan di partai nggak bisa. Harusnya partai tuh marah, kok enggak sih gitu. Ya saya juga bingung kenapa. Iya, saya juga merasa tapi saya udah nggak marah, Nis yang marah. Apa yang dirasakan ini, apalagi yang poin yang perlu diperbaiki? Ya kan perasaan Ninis itu cocok dengan perasaan kita kan. Selain kan soal proses kaderisasi, pendidikan gagal. Apa sih yang lain yang penting? Salah satunya menurut saya sih soal tata kelola keuangan dan proses internal partai politik memilih pemimpin di internal mereka, Bang. Kenapa, Pak? Jadi kenapa? Ya karena
apakah partai akan memungkinkan untuk dibangun secara demokratis dalam pengambilan keputusan, menjalankan organisasi? Menurut saya ditentukan oleh dua hal itu ya. Mekanisme pemilihan ketua umumnya itu mesti demokratis dan dinamis. Yang kedua soal kemandirian dan tata kelola keuangan yang tidak didominasi oleh satu atau dua pemilih orang. Tunggal tertentu. Saya sebenarnya terinspirasi dari penjelasan Bu Dir ini. Betul. Jadi kalau semua partai itu bekerja membangun kadernya, mendidik, lalu mereka jadi kader, sebenarnya ya dipastikan saja kader partai maju lewat partai, yang non kader partai maju lewat independen. Jadi mempermudah diri. Jangan yang independen maju di partai, yang di partai maju independen, kan jadi anak. Itu memungkinkan nggak? Ya sangat mungkin ya, sepanjang misalnya partai punya mekanisme dan pelembagaan yang baik dan ajak soal proses pencalonan, Bang. Misalnya ya, kan kita juga membayangkan kenapa kemudian orang berpartai politik itu mesti jadi pilihan yang pas dari awal dilakukan oleh seorang warga negara. Kalau itu bisa dilakukan, ya partai misalnya punya mekanisme bahwa untuk jadi calon kepala daerah itu diprioritaskan kader partai yang misalnya sudah 2 tahun atau 2,5 tahun sudah jadi kader partai. Dia bisa tuh jadi calon kepala daerah. Enggak orang tiba-tiba naik di jalan tiba-tiba mau jadi calon kepala daerah gitu ya. Tapi ada tuh partai gitu. Syarat jadi pimpinan partainya 5 tahun, tapi bisa dihapus tergantung kebutuhan gitu. Nah itu kan artinya iya, nggak terlembaga, nggak terlembaga artinya kan. Batang dipancing kasus, marah. Iya, apa namanya? Apa istilahnya nih di undang-undang administrasi pemerintahan ini? Pengecualian itu boleh saja, cuman nggak untuk hal yang prinsip dong. Maksudnya untuk tindakan-tindakan yang sifatnya keseharian, mengatasi kebuntuan dan lain-lain. Itu boleh lah. Tapi ini satu hal yang prinsip, untuk jadi seorang peserta pilkada harus sekian tahun, terus Anda langgar atas nama diskresi yang gak pas dong gitu. Jadi gak terlembaga jadinya gitu. Semua bisa dibisahkan. Iya. Iya betul. Mau marah lagi. Enggak, sekarang menyesal karena dia sudah membalikkan cari jalan yang lain kan. Iya. Sudahlah. Iya, sama ini ya apa? Ada lagi ini. Kesannya masih ada. Iya, kalau tadi masalah partai apa soal partisipasi dan sebagainya. Partai itu nggak deket sama publik. Ya berjarak dan publik kita tuh jadi penonton aja kan sekarang gitu loh. Kita nggak orang Indonesia ya kayaknya nggak cukup, mungkin selain ketua umum partai dan anggota-anggotanya ya, saya rasa nggak ada yang akan firm bilang oh saya ini ya nggak kayak kalau di Amerika kan firm aja gue Demokrat gue Republik gitu loh. Wajah partai juga nggak jelas kan. Misalnya suatu waktu Indonesia sedang membutuhkan pembangunan, mau bangun ini, mau bangun kota, ya partainya jelas visi misi kami ya pembangunan. Nah kalau yang lain kami hijau, ini nggak anti pembangunan. Jadi publik tahu memilih, yang nggak suka pembangunan pilih hijau, yang nggak suka hijau ya pilih pembangunan. Yang kesehatan gitu, ini nggak ada semua sama. Semua ingin hebat sendiri ya. Ya begitulah ya. Ya begitu deh ya. Banyak-banyak doa aja. Sudah cukup kesal atau mau menyalurkan kekesalan baru? Udah. Ya sebelum kita menambah ribut kita akhiri teman-teman. Makasih banyak. Makasih Bang sudah curhat dan beradu argumen. Terima kasih sudah meng-fit accompli saya untuk sekolah ya. Selamat datang Nini, mahasiswa baru semester depan kita pasca sarjana Universitas Andalas Fakultas Hukum Sains. Kami bisa. Untuk kejayaan bangsa. Untuk kejayaan bangsa. Bukan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.